Halo, assalamualaikum Bunda. Di video kali ini adalah program hamil aku di bulan Juni. Nah, aku langsung aja ya akan jelaskan. Ini adalah hasil dari ovulasi tes yang sudah aku beli, yang kemarin sudah saya tunjukkan cara-caranya seperti ini. Jadi setiap saya habis tes, saya langsung catat jamnya dan tanggalnya. Oke, kita langsung aja. Nah, jadi sebelumnya saya menggunakan aplikasi menstruasi agar saya bisa mengetahui kapan saya berada pada masa subur. Oke, jadi HPHT ini adalah hari pertama haid terakhir. Hari pertama, intinya hari terakhir saya haid itu 25 Juni 2021. Nah, siklusnya kita akan menghitung dari 25 Juni. Yaitu 1. Jadi siklus itu kita hitung 1 dari hari pertama kita haid. Oke, 25 Juni 1. Lanjut hingga 5 Juli. Kebetulan di aplikasi kalender menstruasi saya itu belum subur. Tapi saya penasaran, saya cek di 5 Juli ini saya di siklus ke-11. Siklus hari ke-11 ini saya sebetulnya udah menunjukkan samar, tapi di kamera mungkin nggak kelihatan, tapi di aslinya ada samar gitu ya sedikit. Nah, ini belum ada tanda kesuburan di situ. Selanjutnya itu hari Senin, saya tesnya kebetulan pukul 22.43 karena saya baru sempat dan baru ingat waktu itu. Nah, selanjutnya besoknya hari Selasa saya melakukan tes kembali. 6 Juli ini saya di siklus ke-12. Nah, di aplikasinya saya ada tanda kesuburan. Nah, untuk aplikasi yang saya gunakan atau yang lain mungkin untuk siklus 30 hari, yang saya atur kan 30 hari siklus saya mengalami kesuburan tingkat sedang dari siklus ke-12 sampai 13. Maaf, mungkin ini tadi 14 ya. 12, 13 sampai 14, saya salah nulisnya. Terus saya waktu tes di pukul 8 itu sama. Hasilnya nggak ada yang beda. Tingkat kecerahannya pun sama. Ini masih sedang. Selanjutnya saya waktu itu lupa tes, sehingga saya langsung saja tes ke siklus ke-15, 9 Juli pada hari Jumat. Habis Senin, Selasa tes, terus Rabu, Kamis tidak tes, saya Jumat tes lagi. Nah, setelah saya tes, nah ini di jam 9 hasilnya pun sama. Mungkin perbedaannya tipis sekali. Ini agak pekat sedikit sih daripada siklus ke-11 dan 12. Nah, di hari Senin saya berhubungan, terus di hari Kamis dan Jumat saya berhubungan. Di sini tidak saya tulis Kamisnya. Di hari Kamis dan Jumat ini saya berhubungan. Nah, untuk 15 saya tinggi. Jadi 15 hingga 17 saya mengalami kesuburan yang tinggi. Nah, ini 17. Nah, lanjut dulu, saya jelaskan ke Sabtu. Sabtu ini kenapa ada 2? Karena saya tidak yakin. Pertama, di jam 7.55 alias jam 8 kurang 5 ini di siklus ke-16 10 Juli saya urinnya sedikit banget, karena saya waktu itu nggak tahu kenapa kok pipisnya itu kayak anyang-anyangan gitu loh. Jadi saya coba tuh saya nggak yakin kan, akhirnya malam itu saya tes lagi, menunggu urinnya ngumpul dulu biar bisa terkumpul banyak. Terus Sabtu pukul 11.28 ini, tadi jam 8, sekarang jam setengah 12 saya tes lagi, ternyata nggak ada bedanya, sama aja. Ini agak pudar. Terus padahal kan tinggi, seharusnya saya kira itu di sini tuh agak terang, ternyata enggak. Terus akhirnya Minggu barusan saya tes jam 7:10 11 Juli ini adalah HPHT saya yang ke-17. Nah, di aplikasi saya mengalami ovulasi. Siklus 17 ini menurut aplikasi saya ovulasi, ternyata memang di sini mungkin nggak begitu jelas ya ininya, apa namanya, tanda garisnya, tapi di sini daripada yang lain ini memang ada perbedaan yang tipis. Ini lebih cerah garis tesnya daripada yang dari awal sampai ke 5 ini. Jadi yang ke-6 yang terakhir di siklus ke-17 ini agak terang sedikit. Nah, kebetulan saya itu kan
nunggu-nunggu untuk positifnya kapan, sehingga kalau saya memang di siklus ke-17 positif, maka saya akan memutuskan berhubungan 1 hari setelah saya ovulasi. Nah, karena ovulasi itu nggak langsung yang hari ini garis 2, positif, berarti aku harus hubungan sekarang, itu salah. Nah, jadi setelahnya itu saya usahakan untuk berhubungan. Nah, berhubung saya cukup sampai di sini dulu untuk menjelaskan hasil ini, karena menurut saya di aplikasi saya sebetulnya nggak mempengaruhi ya, aplikasi itu nggak mempengaruhi saya, karena kan dari hasil metabolisme kita kan beda-beda, sehingga saya mengacu pada ini saja. Tapi sementara karena saya anggap ini, saya sementara nanti akan kasih tahu sekalian hasil tes pack saya, apakah saya bulan ini berhasil mendapatkan embrio atau keturunan atau positif hamil. Jadi video kedua nanti akan saya share ketika saya sudah tes pack, sekalian kasih tahu perkembangan dari hasil uji ovulasi ini, apakah saya ada yang positif. Tapi saya ada curiga, mungkin ini kan sampai segini masih garis 2 aja. Entah garis 2-nya itu setelah saya tes yang akan datang. Jadi mulai besok, karena saya baru pertama kali menggunakan uji ovulasi ini, untuk kalian yang baru pertama menggunakan uji ovulasi, wajib setiap hari seperti ini di masa subur, agar kalian tahu rata-rata kalian tuh akan jatuh di mana ovulasinya, agar kalian bisa menentukan kapan harus berhubungan badan. Nah, saya curiganya positifnya itu di antara ini Rabu dan Kamis. Tapi juga ada kemungkinan saya besok Minggu, Senin, Selasa, kan saya di kalender menstruasi ini saya Senin terakhir subur dan itu sudah menurun. Nah, nanti besok saya akan cek sebetulnya untuk aturan ini kan dari jam 10 hingga jam 8. Nah, saya besok akan coba tes di jam 2 siang dan jam 8 malam. Jadi di pertengahan dan di akhir waktu, karena saya pengen tahu apakah garisnya itu berbeda ataukah sama seperti itu ya. Nah, jangan lupa sebelum tes 2 jam atau 1 jam sebelum tes jangan banyak minum. Jangan minum dulu lah intinya. Setelah kalian minum berhenti dulu biar urin itu tidak mempengaruhi hasilnya. Nah, kemudian saya akan melakukan tes kembali mulai Senin sampai hasilnya itu benar-benar 1 garis kontrol saja. Kalau seperti ini kan masih samar, ini kan negatif, hanya saja bukan garis 1. Nah, besok akan saya share kembali hasil uji ovulasi saya sekaligus hasil tes pack saya ketika saya terlambat haid. Demikian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.